Salah satunya karena tiketnya itu tadi, bayangin kalau misalkan libur panjang ke Bali satu keluarga 4 orang bisa menghabiskan 8 hingga 12 juta rupiah untuk tiket pesawatnya. Sementara kalau ke Malaysia mungkin di kisaran angka 2 hingga 3 jutaan aja untuk 4 orang. Ya kan begitu kan. Jadi lagi-lagi kita kecurian ini, kecolongan dengan perbedaan harga tiket domestik yang begitu signifikan antara Sumatera ke wilayah-wilayah lainnya dibandingkan dengan dari Sumatera Utara ke luar negeri seperti negara tetangga kita Singapura, Malaysia maupun Thailand itu tadi. Dokternya itu sabar menemani dia gitu kan ya. Kalau di sini mungkin kalau mereka membandingkan gitu kan ya. Pada saat kita masuk ke rumah sakit pakai BPJS ditanya demam apa, sedikit apa cuman pakai stetoskop ditempel-tempel gitu kan. Terus dia bilang udah itu nanti dikasih obat selesai. Rawat inap gitu ya. Atau gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Ketemu lagi dengan saya Zain pada siang hari ini di channel Naira Studio Podcasting. Udah lama nih nggak hadir ya, kurang mungkin sekitar 1-2 minggu. Dan pada kesempatan ini kita hadir membahas hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan pastinya kami juga menghadirkan salah satu pakar sekaligus pengamat ekonomi Sumatera Utara ya. Tapi Indonesia juga kayaknya ya. Dengan Mas Gunawan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, seperti judul yang kita kemarin sempat posting di beberapa medsos kita pribadi dan juga di Naira Studio Podcasting, kita agak terkaget-kaget ya. Sebenarnya kan kemarin kita pengen bahas tentang masalah efek dari diskon tarif listrik ya. 50% ternyata tiba-tiba dibatalkan gitu kan, dan Bu Menteri langsung membuat statement press release ke media juga yang kemudian itu menganul pendapat sebelumnya atau rencana-rencana sebelumnya. Nggak tahu apa alasannya, tapi yang jelas nanti mungkin dikit banyak bisa kita senggol nih kayaknya. Boleh ya. Tapi yang jelas, nah ini karena memang kondisinya informasi yang kita dapat dari salah satu media online yang memang kayaknya judul ini lagi-lagi rame juga di beberapa media online, kita lihat itu tentang catatan dari Badan Pusat Statistik tentang ratusan ribu ya warga Sumut itu yang ke luar negeri, ini khusus Sumatera Utara ini disoroti, dan kebetulan kita kan ada di Medan gitu kan. Jadi menarik sekali kita bahas dengan judul kita hari ini, 100.000 warga Sumut ke luar negeri, ekonomi bangkit atau gagal fokus. Nah, judul ini kita ulang-ulang karena memang pengen ngasih tahu juga ke sahabat podcaster luar sana bahwa ternyata gitu kan, ini sepertinya menjadi indikator. Ya, indikator bagi pemerintah gitu, khususnya pemerintah daerah ya pada saat ini, kalau melihat bahwa ternyata Sumut itu dalam kondisi baik-baik saja. Oh gitu ya. Karena kemarin kita dapat informasi, pemerintah sempat buat statement juga kalau seandainya ekonomi lagi nggak baik-baik saja, masa iya tiket seorang artis di GBK yang awalnya di Bandung itu ludes, dan itu ternyata ordernya 1 tahun sebelumnya. Bayangkan tuh. Satu tahun sebelumnya, penyanyi diva Indonesia salah satunya. Tapi apakah kemudian ini sama dengan statement dengan Mas Gunawan kemarin bilang antrinya orang beli iPhone itu indikator bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja, kan jadi pertanyaan juga ya. Nah, tapi kemarin kita sempat bahas bahwa memang apakah ini real? Ya, data ini real dalam artian benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi Sumatera Utara khususnya pada saat ini. Gitu. Boleh dikomentari dulu dari apa yang tertulis dalam headline sebuah media online ini. Iya, sebenarnya gini ya, kalau misalkan kita baca data BPS ya, ini kan jumlah penumpang angkutan udara tujuan luar negeri. Betul. Baik yang menggunakan penerbangan nasional maupun asing pada bulan April 2025 naik sebesar 30,49% dibanding Maret 2025, yaitu dari 78.160 orang menjadi 100.990 orang. Ini sebenarnya kita kecolongan sih sebenarnya kalau kita boleh bilang. Nah. Unik cirinya. Ya. Kalau misalkan data ini dijadikan rujukan sebagai apakah memang daya beli masyarakat di Sumatera Utara itu membaik? Oh, tunggu dulu. Kenapa? Karena gini. Kita tuh harus tahu tiket dari Medan ke kota-kota besar yang ada di Indonesia domestik itu domestik ya itu kan ya, itu lebih murah atau lebih mahal? Nah, kan ini juga faktanya lebih mahal kan? Betul.
Kenapa saya bilang ini kecolongan? Karena apa? Karena bisa jadi salah satu masalah harga tiket itu yang membuat mereka itu pergi ke Singapura atau ke Malaysia, ya kan ya, Thailand, begitu kan ya. Apalagi kan dari Kuala Lumpur memang ada penerbangan langsung ke sana. Nah, itu yang perlu dicari. Kalau memang itu yang dijadikan alasan kenapa mereka lebih doyan keluar negeri, gitu kan ya. Nah, ini tentunya kan akan membuat devisa kita berkurang kan. Objek-objek tujuan wisata nasionalnya menjadi kurang diminati. Padahal kan kalau kita pinginnya ekonomi tumbuh dari sektor pariwisata, ya salah satunya itu ya mendorong agar masyarakat Indonesia, masyarakat yang ada di Sumatera Utara itu lebih prefer ini ya untuk berwisata di kota-kota besar di objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Harusnya dalam begitu. Negeri ya. Harusnya begitu. Bahkan ada kayak semacam ini ya. Orang kalau misalkan di hari libur liburan sekolah jalan-jalan ke Bali, ya kan, satu keluarga itulah orang kaya yang sebenarnya di Sumatera Utara. Kenapa? Karena dia liburannya ke dalam negeri. Sementara berarti kan begini nih, mereka bilangnya. Berarti kan istilah itu kan menunjukkan bahwasanya orang yang jalan-jalan ke luar negeri itu sebenarnya adalah orang-orang yang lagi ngirit untuk berwisata. Ya. Mereka ingin cari tempat yang lebih efisien lah, begitu. Salah satunya karena tiketnya itu tadi, bayangin kalau misalkan libur panjang ke Bali satu keluarga 4 orang bisa menghabiskan 8 hingga 12 juta rupiah untuk tiket pesawatnya. Sementara kalau ke Malaysia mungkin di kisaran angka 2 hingga 3 jutaan aja untuk 4 orang. Ya kan begitu kan. Jadi lagi-lagi kita kecurian ini, kecolongan dengan perbedaan harga tiket domestik yang begitu signifikan antara Sumatera ke wilayah-wilayah lainnya dibandingkan dengan dari Sumatera Utara ke luar negeri seperti negara tetangga kita Singapura, Malaysia maupun Thailand itu tadi. Itu sih kalau saya ngeliat itu begitu gitu kan ya. Nah itu baru bicara dari tiket ya. Nah kita sekarang bicara mengenai kelas menengahnya dulu nih. Sebenarnya orang yang keluar negeri, orang yang bisa berwisata dengan naik pesawat itu memang bisa diasumsikan bahwasanya mereka adalah kelas orang yang punya ekonomi kelas menengah gitu kan ya. Yang jadi persoalan ya kan ya, yang kita persoalkan selama ini itu adalah banyak kelas menengah yang turun kasta mendekati garis kemiskinan kan begitu kan ya. Kan itu kan yang jadi pertimbangan gitu kan ya. Tetapi kan masih ada juga kelas menengah yang mampu untuk mengeluarkan belanjanya. Jadi indikator itu ya satu hal lagi ya, selain harga tiket tadi, yang kedua memang kelas menengahnya ini lagi ingin berwisata dengan anggaran yang lebih minim kan begitu kan ya. Jadi kelas menengah itu masih ada dan itulah yang mendorong seolah-olah dengan data ini itu seakan-akan ditunjukin bahwasanya orang Sumatera Utara tuh bisa diasumsikan ekonominya malah menguat nih di bulan April. Seperti itu. Kesannya tidak seperti itu. Kalau saya melihatnya justru pada saat penjualan retail di bulan April ini kan berarti kan setelah masih ada Idul Fitri kalau nggak salah gitu kan ya. Karena kan Idul Fitri kan di akhir Maret di awal April gitu ya. Ada Idul Fitri dan saya pikir sih dengan realisasi deflasi yang sempat terjadi pada saat Ramadan dan Idul Fitri itu menunjukkan bahwasanya kita tengah mengalami perlambatan ekonomi yang cukup serius. Bahkan realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun 2025 itu di angka 4,6%-an kan, artinya lebih rendah daripada 5,03% di kuartal keempat tahun sebelumnya. Itu aja udah menunjukin bahwasanya ekonomi mengalami perlambatan. Jadi kalau misalkan ekonomi kita gagal fokus, ya mungkin iya gitu kan ya. Artinya ekonomi kita itu ya terjadi penyimpangan gitu kan ya. Artinya masyarakat menengah ke atas justru memilih negara lain untuk berwisata agar lebih baik menghemat pengeluaran dibandingkan dengan berwisata dengan tujuan-tujuan domestik yang menurut mereka tuh dari harga tiket aja udah nggak bersaing kan. Baik. Itu dia. Baik, oke gini. Sekarang gini, kita lihat ada dua sikap dalam perkara ini. Saya ngelihat pertama sebagai masyarakat misalnya, bahwa kejadian masyarakat yang ingin katakan ke Jakarta misalnya atau ke Denpasar dan sebagainya, kecenderungan mengambil inisiatif untuk transit keluar negeri dengan alasan tiket. Itu kan kemarin sempat viral ya. Bahkan warga yang kerja di Batam itu kan yang mau balik ke Medan kan akhirnya naik ferry ya. Asli itu kan sempat masuk berita. Itu satu, apakah ini pertanda bahwa masyarakat protes sikap ini atau memang murni efisiensi semata? Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa statement yang disampaikan di layar kita ini menunjukkan klaim yang dibuat oleh pemerintah itu sebetulnya adalah klise doang gitu, alasan doang menggambarkan bahwa ini seolah-olah dalam kondisi yang baik-baik saja gitu loh. Seperti yang saya sampaikan di Naira dari waktu ke waktu ya, kalau kita ngelihat statement pemerintah memang dalam posisi yang harus optimis gitu loh. Ya kan ya, kalau kita kan
pengamat ini kan berdasarkan fakta di lapangan, realita di lapangan itu seperti apa, gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah harus optimis, karena memang mereka punya kebijakan, mereka punya power, mereka punya kemampuan secara finansial, mereka punya kemampuan untuk merubah aturan itu tadi. Nah kalau seandainya ada orang yang harus pulang kampung lewat negara lain dulu, gitu kan ya, saya pikir itu memang untuk melakukan efisiensi. Untuk berhemat dulu. Nah sekarang jadi pertanyaannya, 101.000 yang data dari BPS tadi, itu kan pada saat April ya, April itu kan berarti kan masih ada lebaran. Itu 100.000-nya benar-benar murni keluar negeri atau justru yang seperti kita bilang transit itu kita ada datanya kan? Betul. Ya kan itu kita belum dapat itu. Jangan-jangan itu ke Singapura dulu gitu kan, terus tiba-tiba dia nanti ke Jawa, dia di Jawa itu ternyata tujuannya ke sana endingnya gitu kan. Ke Singapura itu cuma transit doang kan. Kita belum tahu itu. Nah ini yang nggak kelihatan. Jadi data ini ya walaupun data ini benar ya, ya menunjukkan bahwasanya ada jumlah 101.000 orang yang berangkat ke luar negeri, tetapi belum bisa dipastikan apakah data tersebut akan menggambarkan memang benar-benar orang itu keluar negeri atau justru itu hanya transit semata. Karena kan orang yang keluar didata terus kan gitu kan ya. Iya, kan begitu dia. Betul. Karena saya pengalaman juga nih pernah mengambil keputusan seperti itu. Kayaknya lebih baik transit ke Kuala Lumpur daripada langsung daerah kan, karena ya diskonnya bisa dibilang hampir separuh lebih kan harga tiket kalau kita bandingkan. Benar. Baik, kalau kita cerita lagi nih, harga tiket ini problem juga kelihatannya. Ini ada masalah apa sebenarnya antara harga tiket pemerintah yang sekarang ini? Kenapa kok bisa gitu kan sampai orang justru cenderung transit ke luar negeri dulu baru masuk ke dalam lagi daripada kemudian yang harusnya direct. Selain kemudian kalau dari sisi pemantik wisatawan ya harusnya kan itu menguntungkan ya kalau pola itu diambil. Tapi kenapa kayaknya ngotot bertahan karena masalah aftur pajaknya sekian-sekian segala macam gitu. Nah itu gimana apa ya? Ya, kalau saya sih itu masih mengikutin apa yang jadi pemberitaan di banyak media massa gitu kan ya. Ada muncul perdebatan-perdebatan mengenai pajak, harga aftur ya, bahan bakarnya gitu kan ya. Ada masalah-masalah lain yang dijadikan alasan sebagai alasan kenapa harga tiket itu harus mahal betul. di Indonesia. Walaupun itu persoalan lain ya dari pembahasan ini ya. Ya saya sih berharap cuman ya kalau memang kita pingin daya saing wisatawan kita, daya saing pariwisata kita itu mau ditingkatkan gitu kan ya. Jangan menjatuhkan itu di depan masyarakatnya sendiri dengan tiket pesawat yang mahal. Itu aja sih. Tiket pesawat yang mahal itu udah jelas akan membuat orang itu berpikir lagi gitu kan ya. Ya daripada kita jalan-jalan ke Jogja atau ke Bali gitu kan ya. Dengan harga tiket yang mahal udah mendingan saya ke Malaysia aja deh, yang penting saya ambil liburan. Faktanya pada saat kondisi daya beli masyarakat itu mengalami pelemahan ya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, itu pengeluaran untuk belanja wisata umumnya itu konsisten. Artinya masyarakat tuh punya anggaran budget yang dialokasikan budgetnya itu dialokasikan yang diperuntukkan untuk berwisata. Walaupun nanti pilihan wisatanya baru tentatif gitu, nggak harus melulu di awal itu di tempat A gitu kan terus dia nanti akan konsisten di situ, enggak juga. Pada saat nanti dia akan lihat situasi ekonominya itu membaik atau mungkin kecenderungannya itu melemah, mereka akan cari tempat-tempat yang mungkin bisa mewakili mereka lah untuk berliburan di situ. Nah begitu sih kalau saya lihat itu begitu. Jadi wadahnya kita nih yang kurang ya. Jadi memang tiket pesawat ini ya salah satu alasan utama kenapa orang itu jarang mengambil tujuan wisata di dalam negeri, yang saya pikir di sini kita sudah menjatuhkan marwah wisata kita tuh di depan dengan wisatawan lokal. Betul sekali itu kalau yang saya sangat sayangkan dari kemahalnya harga tiket domestik itu tadi. Baik. Nah, kalau kita teliti lagi dari passenger penumpang yang datang kan. Kalau kita melihat unik Sumatera Utara ini, bahkan kemarin beberapa bulan yang lalu ya sebelum pemilihan wali kota kita sempat mengundang Prof Rida untuk menjadi narasumber kita di sini, dan beliau juga sempat prihatin ya terkait dengan banyaknya masyarakat Sumatera Utara ini yang berangkat ke Pineng untuk berobat. Ya. Nah, ini kan indikator juga nih. Harusnya kan kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah opportunity, peluang bagi pemerintah khususnya Sumatera Utara lah katakan dalam hal ini. Kenapa? Karena Prof Bida bilang harusnya itu bisa dilakukan loh di tempat kita. Kenapa? Misalnya Inang-inang atau eda-eda yang di bukit-bukit sana itu rela loh berangkat ke Pineng untuk berobat atau di wilayah Malaysia lainnya, itu yang memang mengeluarkan biaya yang gede, tapi mereka puas dengan pelayanan itu gitu. Artinya bukan masyarakat Medan atau Sumatera Utara ini nggak punya kemampuan untuk bayar sebenarnya dalam konteks itu, tapi lebih kepada fasilitas dan trustnya terhadap dokter itu. Nah, ini gimana lagi persoalan nambah lagi kan problemnya kan? Iya sih. Jadi memang dari 101.000 tadi itu kan kalau kita punya data yang lebih valid ya, bukan hanya data angka orang yang
yang terbang dari Sumatera Utara keluar gitu kan ya, kita punya data yang lebih mendalam lagi. Apakah mereka ke Malaysia itu untuk jalan-jalan, untuk sekolah, atau untuk berobat, tadi ya. Misalkan begitu tuh kan ya. Itu kan akan lebih bagus lagi dalam membantu kita dalam membuat keputusan di sini. Tetapi memang yang jadi persoalan, kenapa kita harus berobat ke luar negeri gitu kan ya. Padahal kita punya BPJS di sini ya kan, bisa saja membuat kita tuh daripada ke luar negeri mendingan datang BPJS gratis bisa perawatannya gitu kan ya. Nah ini memang kalau saya pikir sih, saya yakin ya ini bukan karena kita nggak mampu gitu kan ya, tapi memang seperti kayak semacam ada ekosistem yang dibangun di rumah sakit yang ada di Malaysia sana yang memberikan kenyamanan yang lebih bagus ya. Karena memang kalau kita lihat survei dari beberapa wisatawan yang balik dari luar negeri ke Sumatera Utara gitu kan ya, yang berobat tuh ternyata memang seperti itu jawabannya. Di sana itu pelayanannya oke, harganya terjangkau, ya kan, terus dokternya itu sabar menemani dia gitu kan ya. Kalau di sini mungkin kalau mereka membandingkan gitu kan ya, pada saat kita masuk ke rumah sakit pakai BPJS, tanya demam apa, sedikit apa, cuman pakai stetoskop gitu kan, ditempel-tempel gitu kan, terus dia bilang, udah itu nanti dikasih obat, selesai. Rawat inap gitu ya, atau gitu kan. rawat inap. Sementara mereka kalau di sana tidak seperti itu, dokternya memantauin terus, itu kan pertanyaannya tidak sesederhana itu, betul. Kebiasaannya diobservasi gitu kan. Jadi memang ada pola-pola yang memang harus kita tiru sehingga orang tidak harus keluar negeri terus ya untuk berobat ke sini. Dan masalah harga juga jadi salah satu pembandingnya, di mana harganya itu mereka cenderung lebih bersahabat lah ya dibandingkan dengan berobat tanpa BPJS yang ada di Indonesia gitu loh. Baik. Nah itu memang masalah trust lagi ya terkait dengan masalah rumah sakit ya. Iya benar. Karena kan salah satu tujuan orang sana salah satu kan juga berobat ya. Iya. Benar ya. Oke. Kalau kita melihat tentang tiket pesawat, Mas Gun, apakah memang ini ada hubungannya dengan pasar oligopoli penerbangan domestik, di mana kemudian pemerintah seolah-olah kesannya nggak tegas untuk mengatur harga tiket pesawat ini? Kalau dari beberapa kasus yang yang diangkat oleh KPPU, dugaan itu memang ada, gitu kan ya, dugaan-dugaan yang misalkan di rute-rute tertentu dia menguasain banget nih untuk rutenya, misalkan satu maskapai menguasai rute-rute tertentu gitu. Tapi kan, kalau sekarang kan kita bisa sebut aja dua, cuma dua maskapai doang kan? Ya jadi memang indikasi itu kalau saya ngelihat yang dilakukan oleh KPPU memang iya gitu kan. Tapi kan yang jadi persoalan pada saat itu temuannya adalah memang mereka bisa membuktikan bahwasanya tindakan oligopoli atau mungkin bahkan monopoli ya. Monopoli saya pikir enggak lah ya. Oligopoli lah kita katakan gitu loh ya. Oligopoli itu mereka bisa membuktikan secara rasional kenapa harga tiket harus mahal kan begitu kan ya. Jadi memang selain biaya afturnya, biaya pajaknya, terus kan ya ada yang pernah saya cermati itu dari Medan ke wilayah lainnya itu seperti ke Nias contohnya begitu kan ya. Nah, kalau itu mereka bisa membuktikan bahwasanya hitung-hitungannya detailnya seperti itu ya. Detail gitu kan ya, bahwasanya ya kadang-kadang penumpang itu pada saat kita terbang nggak semuanya penuh. Begitu balik maka ada yang hanya terisi sekitar 20% gitu kan ya. Tidak menutup kemungkinan harga itu juga belum tentu bisa menutup operasional pesawat pada saat pulang perginya. Itu juga jadi salah satu pertimbangan kan. Ya itu kan mungkin dari sisi pelaku usaha bisnis itu kan gitu kan. Cuma kan domain pemerintah kan ada di situ untuk kemudian supaya bisa menstabilkan ini. Kalau ceritanya masalah kegelisahan tentang deflasi dan lain sebagainya, ini kan berarti kan ada hal yang memang dikunci dari pemerintah sendiri untuk mengambil sikap apakah mau mempermudah atau justru mempersulit kondisi ini gitu loh. Kalau yang saya lihat sih pada endingnya itu ada batasan harga yang harus bisa dipenuhi tuh oleh masing-masing maskapai, dan itu sejauh ini dari kemarin yang pernah saya ikutin tuh mereka masih dalam rentang batas angka tiket pesawat yang diatur oleh pemerintah. Sebenarnya sih begitu. Hanya saja ya. Takutnya harga main mata di situ. Hanya saja kalau kita bandingkan dengan harga tiket pesawat ke luar negeri itu yang enggak bersaing sama sekali. Enggak rasional juga kalau bisa dibilang kan. Benar sih. Memang ada beberapa hal fundamental yang seharusnya itu dijadikan pelajaran ya buat kita gitu kan ya. Terus bagaimana caranya biar supaya memperbaiki nih mahalnya harga tiket yang ada di Indonesia gitu kan ya, apalagi tiket penerbangan domestiknya gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih dari penelusuran yang dilakukan KPPU pada saat itu saya coba ngikutin terus nih perkembangannya gitu kan ya. Mereka berkesimpulan bahwasanya ya
kita tidak akan mampu bersaing lah dengan harga tiket yang ada di luar negeri selama itu sudah ada fix, beberapa poin-poin tertentu gitu kan ya. Bukan KPPU-nya yang ngomong, tapi saya berkesimpulan gitu kan ya, dari hasil ngobrol ke mereka, saya berkesimpulan dari melihat dari perkembangan perubahan kebijakan, termasuk perubahan-perubahan komponen yang membentuk harga tiketnya begitu kan ya. Saya berpikirnya ya pada dasarnya harga tiket ini cukup rasional gitu kan ya, walaupun memang kenapa negara lain itu bisa lebih murah. Nah itu jadi pertanyaannya. Nah kenapa yang lebih murah ini yang perlu diobservasi itu negara lainnya gitu kan ya. Kalau memang itu ada kesempatan next time kapan gitu kan ya, kalau misalkan ada kesempatan untuk melakukan observasi itu kenapa tidak ya kan ya. Tapi saya yakin lah kita udah melakukan kajian itu secara lebih mendalam terkait dengan mahalnya harga tiket yang di dalam negeri. Saya pikir selama harganya masih diatur oleh pemerintah dalam rentang batas tertentu dan masih sesuai dengan ketentuan harga yang ada diatur itu, saya yakin benturan-benturan mahalnya harga tiket domestik itu memang nggak akan pernah selamanya bisa kita bandingkan dengan harga tiket yang ada di luar negeri. Ya. Nah, karena mungkin pembentukan komponen harga tiketnya beda gitu kan ya. Iya. Nah itu dia kenapanya itu kan yang masih jadi pertanyaan. Atau pemerintah perlu pelesiran lagi ke luar negeri kali untuk memastikan itu. Kalau harusnya sih gitu. Saya bilang sih harusnya pemerintah punya studi banding untuk lihat nih gimana pembentukan. Kenapa ya di luar bisa, di dalam nggak bisa gitu ya? Kenapa gitu kan ya? Misalkan menghapus pajaknya sama sekali mampu nggak gitu kan Benar. Ya kan tergantung kan sebenarnya kan, kalau misalkan ada beberapa komponen katakanlah levy atau pajak yang ditetapkan dalam tiket itu, kalau itu dihapus misalkan gitu ya, seperti nggak segede dengan negara-negara pesaing misalkan gitu kan ya. Nah kalau itu bisa aja mungkin bisa agak lebih bersaing lagi tuh harga tiketnya, tapi kan kita nggak tahu kebijakan pemerintah secara makro mampu nggak untuk tidak menerima pendapatan dari sisi pajak yang dihasilkan dari pembelian tiket masyarakat yang ada di sini gitu loh. Gitu kan. Dia berani nggak begitu kan ya. Tapi mungkin kalau negara udah kaya, udah maju gitu ya, mungkin dia strategi untuk mendongkrak supaya devisanya masuk lewat pariwisata, ya udah tiketnya dimurahin begitu kan. Nah, strategi kayak gitu bisa nggak diterapkan di tempatnya kita? Nah, itu kan publik lagi kan. Nah, cerita tentang devisa tadi. Nah, dengan lebih murahnya harga tiket ke luar negeri, otomatis ini kan terjadi kebocoran devisa karena masyarakat berbelanja dan berwisata ke luar negeri. Yang paling sering kita dengar tuh ke Malaysia, Thailand ya. Nah, apakah kemudian ini secara tidak langsung bahwa ini justru membuat pemerintah justru kehilangan opportunity tadi gitu loh? Iya, sebenarnya gini ya. Di tengah kondisi perang dagang yang sudah memaksa kita untuk kita tuh kesulitan untuk mendongkrak kinerja ekspor ya, sejak Trump menaikkan tarif resiprokal sebesar 32% kemarin. Yang saya lakukan observasi itu terhadap beberapa perusahaan sawit yang ada di Sumatera Utara itu menunjukkan bahwasannya di kuartal kedua 2025 ekspor produk turunan CPO itu turun sekitar 19%. Itu dari hitungan saya tuh. Itu aja sudah udah membuat kita tuh menjadi khawatir jangan sampai ya yang devisa yang diproyeksikan akan turun maksudnya devisa yang diproyeksikan akan turun itu justru diikuti dengan capital outflow, devisa yang diakibatkan oleh masyarakat yang lebih cenderung belanja, jalan-jalan atau berobat atau sekolah ke luar negeri. Nah itu dia, jangan sampai seperti itu. Kemarin neraca dagang kita tuh turun signifikan ya kan ya, di bulan April ya kalau nggak salah tuh saya lupa tuh angkanya di bulan berapa gitu kan ya, bulannya ya. Tapi yang pasti penurunannya itu cukup tajam. Yang tentu aja dengan neraca dagang yang turun tersebut, justru saya melihatnya itu ini jadi surplus neraca dagang yang menipis ini pada April 2025 itu justru jadi indikasi kemungkinan surplus yang akan mengecil di masa yang akan datang. Kita belum tahu nih kesepakatan dagang apa yang tercipta antara kita dengan Amerika Serikat atau Cina dengan Amerika Serikat atau Amerika Serikat dengan negara saat lain. Ini ya. Ya, sampai saat ini kita masih nunggu nih. Kan begitu. Kalau misalkan ya kan surplus yang cuma 160 juta US dollar pada April 2025 setelah sebelumnya itu di atas 1 miliar atau bahkan sampai 2 miliar US dollar gitu kan ya. Ini diikutin dengan capital outflow seiring banyaknya masyarakat yang keluar negeri, mata uang rupiah yang akan terkapar. Mata uang rupiah yang melemah bisa jadi pemicu pembekaran hutang. Hutang kita tuh akan membengkak dengan sendirinya. Itu yang pertama. Mata uang rupiah yang melemah akan memicu kenaikan harga pangan.
Karena sebagian komoditas pangan kita itu harus dilakukan dengan cara-cara diimpor, ya kan? Dengan mata uang rupiah yang melemah, ini justru akan memicu terjadinya capital outflow dari negara kita, khususnya di pasar keuangan. Ini kan perlu diwaspadai. Benar. Jadi memang walaupun kalau kita bicara sektor pariwisata atau mungkin masyarakat yang berbelanja ke luar negeri atau berwisata atau bersekolah atau berobat ke luar negeri, itu devisa yang keluar masih lebih kecil dibandingkan dengan devisa yang masuk dari ekspor sawit, katakan begitu. Tapi kan kita nggak bisa membiarkan itu. Di saat kondisi 160 juta US dollar surplus di bulan April 2025, itu udah jadi buat kita tuh mikir, jangan-jangan 160 juta ini udah tidak begitu jauh berbeda dengan yang dikeluarkan masyarakat kita untuk berkunjung ke negara lainnya. Ya kan? Belum lagi kita bicara impor loh. Kan begitu. Jadi jangan sampai kita tuh mengalami defisit yang membuat kita tuh kesulitan dalam mengendalikan sejumlah indikator makroekonomi, termasuknya pengendalian terhadap mata uang rupiah yang itu tadi. Apa pemerintah nggak kepikiran sampai seperti itu? Saya yakin itu sangat kepikiran ya. Ya, karena kan ini kesannya pembiaran kan, berlalu kan kita berharap kan 1 tahun 2 tahun, ini sekarang udah berapa tahun kan kondisi harga tiket pesawat itu bertengger di atas, bahkan dikatakan harga tiket termahal ya dari sekian banyak negara di daerah lain, katakan seperti itu. Iya, kalau untuk memperbaiki neraca atau capital outflow yang keluar karena masyarakat Indonesia itu doyan belanja, wisata, berobat atau bersekolah ke negara lain, ini adalah kita tuh butuh penyelesaian sejumlah masalah-masalah tersebut dalam jangka panjang di sini. Artinya bagi gimana kualitas rumah sakit kita gitu kan ya, bagi kualitas pendidikan kita gitu kan ya, menjadikan negara kita ini tujuan objek wisata yang bagus buat bukan hanya wisatawan asing maupun wisatawan lokal gitu kan ya, menjadikan kita tuh sebagai pusat belanja begitu kan ya, itu kan jangka panjang gitu kan ya. Sementara harga tiket, nah ini memang udah berlangsung lama kan begitu kan ya. Jadi memang saya yakin kalau misalkan kita berhadapan dengan situasi ekonomi di mana mata uang rupiah itu berpotensi melemah, fokus pemerintah akan lebih bagaimana caranya agar supaya ekspor kita tuh naik ke negara yang lain, CPO, batu bara, nikel, begitu kan ya. Gimana biar supaya kita itu mendapatkan devisa yang lebih besar dari yang dari luar masuk ke dalam. Tapi tidak ada salahnya juga mengirim gitu kan ya. Harusnya ya dari pihak kementerian melakukan kajian atau evaluasi terhadap mahalnya harga tiket itu tadi. Kenapa? Biar supaya yang tadi itu yang dilakukan oleh masyarakat kita itu bisa diminimalisir, bisa dikurangin. Ya kan, ini kan enggak ya kan, belanja ke Thailand, pakaian, pakai jasa titipan gitu kan, masuk ke Indonesia begitu kan. Itu ada apa? Kenapa enggak ke Tanah Abang misalkan begitu? Ya kan, ya kenapa harus keluar begitu kan ya? Kenapa masih ada orang yang harus lebih memilih barang-barang dari negara tetangga untuk masuk ke kita gitu kan ya, untuk dijual lagi kemari gitu, atau mungkin dipakai di sini gitu kan ya. Kenapa harus kita berobat ke negara lain ya kan ya, kenapa nggak di sini aja gitu kan ya. Itu kan way yang harus dijawab pemerintah kan. Betul. Walaupun saya tahu itu nggak bisa satu atau dua bulan diselesaikan. Nah, terkait dengan potensi pelemahan surplus neraca perdagangan kita yang diakibatkan oleh kenaikan pajak, nah ini kan memang langkah yang paling instan yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan Amerikanya, melakukan negosiasi dengan mitra dagangnya kita, gitu kan ya. Biar supaya apa? Biar supaya kita tetap bisa menjaga kualitas ekspor kita itu, sehingga devisa yang masuk itu masih mampu untuk menutupin dengan devisa yang keluar itu tadi atau capital outflow-nya. Satu jangka panjang, yang satu dalam jangka pendek, gitu loh. Namun kan yang jadi pertanyaan, apakah kita mampu untuk membuat atau menegosiasi agar tarifnya itu kembali seperti sebelum Presiden Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal itu tadi. Nah itu kan jadi pertanyaan besar kan. Betul. Itu yang sampai sejauh ini pelaku pasar pun pesimis bahwasanya kita akan mampu melobi Presiden Donald Trump agar supaya tidak memberikan tarif tambahan terkait dengan barang-barang yang diekspor ke negaranya. Baik, oke. Tadi kita bahas tentang bagaimana kenaikan pengunjung wisata yang berangkat ke luar negeri sekitar 30,4 sekian persen tadi ya. Nah itu ada imbasnya nggak sih ke datangnya wisatawan dari mancanegara katakan ke Sumatera Utara dengan kondisi itu? Karena tadi sekilas saya baca ada impact, tapi apakah ini kemudian berimbas secara signifikan kepada pelaku UMKM lokal, baik itu di Danau Toba katakan Brastagi atas murahnya harga tiket luar negeri, karena kan feedbacknya hampir sama ya kalau nggak salah kan. Nah dari pengamatan Mas Gunawan sendiri ada nggak sih impactnya? Kalau gitu kita bicara datanya aja yang disampaikan oleh BPS ya. Tetapi kalau misalkan
ini saya boleh menambahkan begini. Pada saat ini ya, sampai hari ini yang kita dapatkan gitu ya. Wisatawan asing yang datang ke Danau Toba atau tujuan wisata Sumatera Utara dan sekitarnya itu lebih dominasi oleh wisatawan dari ASEAN seperti Malaysia. Ya, betul. Malaysia, Singapura begitu kan ya. Itu yang dominan. Sementara itu kalau untuk objek wisata Danau Toba yang dari wisatawan asing di belahan negara lainnya itu kebanyakan Eropa. Itu yang kita dapat ya. Nah, yang Eropa ini datang ke Indonesia itu yang mereka nikmatin paling utamanya adalah Bukit Lawang. Jadi hutan tropisnya. Iya, benar. Gitu kan ya. Terus baru masuk ke Danau Tobanya dan termasuk juga surfing yang ada di Nias. Nias ya, terlalu dalam gitu. Ya. Kalau misalkan wisatawan yang masuk dari Malaysia itu lebih banyak ke Danau Toba, Kota Medan. Nah, begitu. Jadi memang mereka lebih suka dengan objek wisata yang di situ, gitu kan ya. Seperti Danau Toba yang paling dikenal dari semua wisatawan itu memang Danau Tobanya, kan begitu. Sekarang pertanyaannya, apakah pelaku UMKM itu menikmatin jumlah wisatawan asing yang datang? Kalau wisatawan asing itu mereka menjawab secara konsisten ya, artinya jumlah wisatawan asing itu dari tahun ke tahun itu konsisten jumlahnya yang masuk ke Danau Toba, misalkan begitu. Tetapi pada saat apakah mereka mendapatkan omset yang mengalami penurunan di waktu-waktu periode tertentu? Ada, peak seasonnya itu justru pada saat wisatawan lokalnya itu turun jumlah pengunjungnya ke Danau Toba. Nah, jadi memang pemain kuncinya ini justru wisatawan lokal di Danau Toba itu kan gitu kan ya. Walaupun asingnya ini kan konsisten gitu kan. Padahal kan sudah cukup banyak kan event-event acara kemarin tuh balapan boot itu istilahnya ya. Yang dilakukan itu kan memantik orang-orang dari Eropa juga kan sebagai peserta lomba pada saat itu berefek ya? Iya. Sebenarnya kalau saya ini ya, kalau waktu itu kan saya ngikutin survei yang F1 H2O gitu kan ya. Sebenarnya gini nih. Dari sekian pada saat kita menanyakan ya apakah mereka akan berkunjung lagi ke Danau Toba mereka jawab ya, pada dasarnya ya. Artinya mereka tidak akan mengunjungi Danau Toba itu sekali hanya acara event itu aja event itu tersebut. Tetapi kan yang menjadi persoalan pada saat event itu dilaksanakan, dominasi wisatawan asingnya itu kan lebih banyak didominasi oleh para atletnya. Iya, betul. Gitu. Jadi wisatawan asing yang diharapkan datang ya di luar atlet gitu kan ya, itu tidak semeriah yang seperti bayangan kita gitu loh. Tidak semeriah ya, pada saat itu saya menilainya wah ini akan ada banyak wisatawan asing, ternyata enggak. Justru wisatawan lokalnya yang lebih banyak gitu. Dari Jawa gitu kan ya, dari pihak-pihak kementerian yang datang ke sana, sementara untuk wisatawan asingnya itu ya dari atletnya, dari officialnya begitu. Nah, jadi ajang ini itu sebenarnya kalau saya nilai walaupun sekalipun ini ajang internasional, tapi tidak segemerlap. Impactnya nggak segede yang dibayangkan. Ya, impactnya itu nggak sebesar yang diharapkan. Tetapi setidaknya begini nih, dengan kehadiran F1 H2O atau jet ski, itu bisa membuat orang di luar sana ya, orang-orang wisatawan asing itu akan menggali informasi yang lebih dalam. Apa itu Danau Toba? Kepo istilahnya ya. Keponya begitu kan ya. Yang kita harapin itu yang bisa jadi impactnya kemari, begitu loh. Jadi secara tidak langsung F1 H2 itu telah memberikan promosi gratis ya ke dunia internasional bahwasanya semua tuh punya loh keindahan alam yang layak untuk dikunjungin, kan begitu ya. Nah kita tinggal lihat, itu nggak bisa tuh 1 tahun 2 tahun tuh ngelihat impactnya itu ya kan ya. Kita akan ngelihat lagi tuh bagaimana impactnya nanti kan kelihatan pada saat, kalau saya bilang sih 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan gitu kan ya, kita lakukan survei terhadap wisatawannya, dari mana Anda tahu tentang Danau Toba? Betul. Baru kelihatan. Oh dari pagelaran F1 H2O makanya saya kemari, saya ingin tahu. Nah itu baru kita bisa berkesimpulan bahwa saya impact dari F1 2 itu sudah terasa sekarang ini. Kan yang pertama itu kalau nggak salah kan 2022 ya, kalau masih digelar itu kan ya, terus kan secara tahunan terus dilaksanakan. Betul. Gitu. Ya saya pikir itu salah satu bentuk upaya yang dilakukan agar supaya wisatawan asing itu masuk ke wilayahnya kita, ke wilayah Danau Toba. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dari beberapa pemilik hotel yang dominan dihuni oleh wisatawan asing ya, seperti yang ada di Marendal gitu kan, ada guest house yang
jadi langganan wisatawan asing, mereka konsisten kok. Artinya setiap tahun itu memang mereka berkunjung walaupun ada peak seasonnya tertentu ya di bulan-bulan tertentu gitu, tapi pada dasarnya tetap konsisten jumlahnya. Nah itu yang seharusnya ini dipertahankan dan bisa ditingkatkan. Tapi kalau misalkan yang kita harapkan kan begini nih, sebenarnya kalau misalkan ada ya yang kita hitung ya, bukan yang kita harapkan ya. Kalau misalkan ada wisatawan Indonesia jalan-jalan ke Malaysia gitu kan ya, kita perhatikan nih, dia menghabiskan uang di Malaysia itu berapa? Nah naik atau tidak jumlah uang yang dia belanjakan? Termasuk nanti kalau seandainya dari Malaysia masuk ke Indonesia, nah kita juga harus berhitung berapa pengeluaran mereka yang mereka habiskan dalam waktu tertentu ya, dalam rentang waktu tertentu. Dari situ kita baru bisa menyimpulkan sebenarnya kunjungan mereka ini memberikan peningkatan impact terhadap ekonomi atau tidak. Jadi kita tidak hanya bicara jumlah orangnya, gitu kan, tapi devisanya yang dibelanjakan itu juga penting yang perlu dijadikan bahan perhitungan pemerintah ke depan gitu ya. Jadi jangan terfokus pada data BPS terkait dengan jumlah orang yang lalu lalang ya. Tetapi kita harus fokus pada data yang lain seperti berapa yang mereka keluarkan untuk setiap wisatawan selama berada di Indonesia. Saya yakin Malaysia juga melakukan hal yang sama begitu loh.